Selamat datang. Kami hanya lihat-lihat. Oak. Nona, lihat ini. Suka? Kamu lihat ini. Selera Tuan sangat bagus. Tidak. Ini terlalu mahal. Kamu sudah untung 30.000, masih kurang 2.000? Tapi ini, Kalau suka bisa dicoba. Diskon 70% untuk semua barang. diskon 70% untuk semua barang. Coba saja dong. Kalau begitu saya coba yang ini. Baik. Silakan ke sini. Sangat cantik. Cantik. Panjang celana juga pas. Pilih 2 set lagi. Oak. Bajumu ini juga bagus. Berapa harganya? 599. Murah sekali. Toko mereka diskon 70% untuk semua barang. Diskon 70% untuk semua barang. Ini, tidak. Iya, diskon 70% untuk semua barang. Bagus ini. Bajumu bagus, benar-benar bagus. Aku kasih tahu, toko yang kamu lihat kemarin, diskon 70% untuk semua barang. Nona, 2 set ini yang mana yang kamu suka? Saya ambil yang ini saja. Oak. Set ini diskon 70%, harganya 599. Bayar pakai kartu. Hari ini murah sekali, kamu tidak beli beberapa lagi. Terima kasih. Saya yang bayar. Selamat datang kembali. Cepat ke sini, aku kasih tahu. Di sini diskon 70% untuk semua barang. Kalian cepat, yang kamu suka itu. Selamat datang. Kami lihat-lihat lagi. Hari ini aku bisa pulang kan? Aku sudah bantu kamu hemat banyak uang, juga bantu pilih baju yang tepat. Bagaimanapun, aku juga bos dan penyelamatmu. Kalau begitu kamu mau apa? Paling tidak, traktir aku makan enak. Kamu mau makan apa? Paling tidak harus makan seafood, daging, dan unggas. Oke. Sudah aku tahu, berapapun kerugiannya, tanggung jawab aku. Aku tutup telepon dulu. Ini yang kamu bilang makan mewah darat laut udara? Ayam kan hewan darat, mana laut udaranya? Kamu benar-benar mau hemat sampai segitunya ya? Perkataan gak bermoral kayak gini juga bisa keluar dari mulutmu. Wangi banget. Rasanya pasti enak. Kamu nggak mau makan? Kan ini traktiran buatku, kalau nggak dimakan rugi dong. Ini juga punyaku. Semua buat kamu, makan aja. Mie ayam jamur. Kudengar kamu mau keluar negeri? Kamu gak rela aku pergi?
Kamu punya pilihanmu sendiri, ngapain urusin aku? Jadi mau aku pergi atau enggak, kamu nggak peduli. Lah ngapain juga kamu tanya? Aku cuma merasa kehilangan kesempatan cari duit. Sayang aja. Aku ambil air mineral lagi. Aku juga mau 1 botol lagi. Ngapain lihat-lihat? Bulu matanya panjang ya. Biar kulihat lebih jelas. Gak cuma bisa lihat, bisa juga disentuh. Kamu mau ngapain lagi? Kamu jarang senyum, kalau dilihat begini. Lumayan cantik. Kenapa kamu jarang senyum? Soalnya nggak ada yang lucu. Masa sih? Pasti kamu belum nemu hal yang bikin kamu senang. Kamu pernah dengar nggak? Tuhan nggak kasih apa yang kamu mau. Bukan karena kamu pantas dapat yang lebih baik, tapi karena kamu emang nggak pantas. Siapa yang bilang? Sekarang aku bikin kamu senyum lagi. Mienya belum habis tuh. Lucu banget. Dia turun. Ikannya gede banget. Itu kan? Datang nih ikan kecil. Cantik banget. Lihat yang di depan, bagus tuh. Yang di depan. Lima menit lagi pertunjukan Putri Duyung akan dimulai. Silakan pindah ke zona laut dalam untuk menonton. Akuarium kami punya terowongan bawah laut terpanjang di dunia saat ini. Di sini, kamu bisa takjub dengan keindahan ubur-ubur. Aku melihatnya. Itu Putri Duyung. Cantik sekali, sangat indah. Putri Duyung ini kok laki-laki ya? Laki-laki, ya ampun. Ternyata mimpi indah jadi kenyataan, rasanya seperti ini. Meski merasa sangat bahagia, tapi seperti tergantung di ketinggian 10.000 meter. Di satu sisi bersemangat mendekati matahari, di sisi lain takut akan terjatuh. Kita terpisah oleh kaca. Seperti terpisah oleh cangkang dua dunia. Suatu hari dia akan pergi, kan? Seperti ayah. Semua hal indah di dunia ini pasti akan hilang suatu hari nanti, kan?
Terima kasih. Hadiah karena tadi kamu tersenyum sangat manis. Ada sedikit kesalahan, pasti tadi tertekan. Kenapa kamu selalu bawa permen? Karena aku ingin saat kita bersama. Semuanya terasa sangat manis. Kamu tidak makan? Tidak makan? Gimana? Pasti sangat manis kan? Aku sangat gugup. Nilai yang sangat bagus loh. Terima kasih. Kenapa kamu ingin bergabung dengan perusahaan kami? Saya sangat yakin dengan perkembangan perusahaan Anda. Menurut saya perusahaan Anda sangat menghargai talenta. Dan pekerjaan ini sangat cocok untuk saya. Percaya diri pasti bisa melakukan dengan baik. Baiklah, kamu bisa pulang dulu, tunggu kabar. Ini bahasa Inggris saya bagus. Bisa kasih saya kesempatan lagi? Pulang dulu, tunggu kabar. Terima kasih. Maaf, terima kasih. Nggak apa-apa. Minuman Anda, Nyonya, terima kasih. Silakan dinikmati. 2 gelas anggur merah, terima kasih. Baik, Silakan simpan. tunggu sebentar. Lama tidak bertemu, bagaimana kabarnya? Maaf, 2 gelas anggur merah plastik. Dia semakin keterlaluan. Ini sudah berapa kali merebut tamu saya. Kayaknya dia sengaja. Lihat tamunya orang asing. Langsung pakai bahasa Inggris, kayak mau sedunia tahu. Dia adalah mahasiswa universitas ternama. datang. Ada tempat kosong? Diam saja ngapain? Antar tamu dong. Tuan, meja nomor 90. Terima kasih. Cepat kerja lagi. Enggak. Temanku bilang, dia tidak perlu tambahan minuman. Baik. Terima kasih. Hai. Ada yang bisa saya bantu? Hai Tuan Cheng. Lama tidak bertemu. Kamu sedang sambil kerja part-time. Latihan bicara bahasa Inggris? Iya, Dulu waktu kuliah di Amerika, aku persis seperti kamu. karena kemampuan bicaraku tidak terlalu baik, jadi aku harus latihan lebih giat setiap hari. Kamu rajin latihan seperti ini, apakah karena sebentar lagi lulus? Dan mau cari kerja? Iya, Situasi sekarang memang seperti ini. Perusahaan-perusahaan di Cina. Interviewernya orang Cina juga, tapi wawancara harus pakai bahasa Inggris. Mencari kerja tidak lancar? karena aku tidak punya banyak pengalaman interview, jadi bahasa Inggris interviewku juga tidak terlalu bagus. Selalu gagal terus. Jika kamu mau, aku bisa membantumu. Kebetulan akhir-akhir ini tidak terlalu sibuk. Kamu mau membantuku? Aku sebelumnya bekerja dan tinggal lama di luar negeri. Jadi bahasa Inggrisku cukup baik. Lagi pula perusahaanku juga sedang merekrut, aku bisa dibilang interviewer yang berpengalaman. Aoi Wea, Kentang Goreng, Baik, Anda mau minum apa hari ini? Blue Label. Minuman yang disimpan? Baik, Anda tunggu sebentar. Kenapa kamu tidak menerima tawarannya? Aku dengar semuanya. Kamu tipe orang yang tidak mau mengambil kesempatan. Serius, aku dengar dari Ping Kuo. Dia sukses di dunia finansial, karirnya sangat bagus. Jika kamu bisa Bersamanya. akan sangat membantumu dalam interview setelah lulus nanti. Kalau menurutmu begitu, aku latihan bicara dengannya, malah jadi bonus. Ayah,
Transaksi harus adil dong. Dia ngajarin aku bicara. Terus aku kasih balasan apa? Ngapain mikirin itu, lama-lama kenal. Baru tahu dia butuh apa, kalau ada yang nggak beres. Ya udah mundur, lagian. Siapa tahu dia emang cuma ngehargain kamu. Cepetan, minuman yang dia simpan kemarin. Pak Cheng minumannya, tadi aku mikir. Sebenarnya, Maaf, aku angkat telepon dulu. Hello. Aku di sini baik-baik aja, cuma sibuk banget belakangan. Nggak ada waktu pulang. Kalian jaga kesehatan ya. Sering-sering ke Shanghai. Eyo. Pak Cheng, ini ada sedikit makanan kecil. Tadi mau ngomong apa ya? Anda juga orang Hangzhou ya? Iya, kamu juga? Iya, aku dari Kabupaten Fu. Anda dari mana? Kamu dari Kabupaten Fu? Aku di kota. Wah, dekat dong. Ayah. SMA Negeri 1 di Kabupaten Fu kan sekolah unggulan. Waktu SMP, aku hampir pindah ke sana. Aku SMP di SMA Negeri 1. Oja? Wah, aku hampir jadi kakak kelasmu. Aku akhirnya sekolah di SMP Negeri Percobaan. Aku pernah ikut lomba matematika di sekolahmu. Terakhir, kepala sekolah Luan yang kasih aku hadiah. Kepala sekolah Luan, waktu aku sekolah. Dia juga wali kelasku. Waktu kamu sekolah, dia udah jadi kepala sekolah? Iya. Aeoli Weya. Oke, aku kerja dulu, Anda santai aja. Makanan kecil yang dipesan kemarin masih ada? Oke, tunggu sebentar ya. Lokasi emang aneh ya. Beberapa menit lalu, orang ini masih kayak tamu lain. Semuanya kayak enceng gondok yang mengambang di kota besar ini. Mengambang di bawah lampu neon Shanghai. Hidup dalam gemerlap dunia. Kita nggak bisa saling mengenal, dan nggak perlu juga. Sekarang, aku merasa ada akar yang menjalar di belakangnya. Berubah menjadi pohon yang sangat nyata. Dan akar pohon ini, aku sangat mengenalnya. Tempat yang disebut kampung halaman. Dia juga menjadi sangat akrab, seolah-olah sudah menjadi teman yang dikenal sejak lama. Tuan Cheng, minuman Anda sudah habis, saya akan mengisi lagi. Tidak usah, aku juga sebentar lagi pergi. Bagaimana, anak muda? Saran yang baru saja kuberikan. Sulit diputuskan? Bukan, saran Anda sangat bagus, hanya saja aku tidak terbiasa merepotkan orang lain. Lalu, pertama kali itu, apakah itu tidak merepotkan orang lain? Ya, aku juga penasaran, mengapa Anda membantuku waktu itu? Teman membantu sedikit, itu hal yang wajar, bukan? Apalagi kita masih satu kampung. Pikirkanlah, jika butuh bantuan, telepon aku. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Yang Xiao Chen, selain meraih kesempatan, tidak ada pilihan lain dalam hidupmu. Tuan Cheng, kapan Anda ada waktu? Halo, Tuan Cheng? Besok lusa hari Minggu, Anda ada waktu? Bisa. Begini saja, datang ke kantorku. Dingin di luar, tidak cocok di luar ruangan. Lagi pula, kita akan berlatih bahasa Inggris untuk wawancara secara spesifik. Kalau di tempat umum, kamu pasti juga tidak nyaman, kan? Baiklah. Kalau begitu, sepakat. Sampai jumpa hari Minggu.
Oke, oke. Tolong berikan alamat kantor Anda. Gedung Suhui. Sepuluh menit lagi, ketemu di gerbang sekolah, kita nonton film. Aku ada urusan, hari ini izin dulu. Hari ini kamu tidak kerja juga. Aku ada urusan lain. Terima kasih. Sebenarnya aku ingin menjemputmu di bawah. Ternyata kekhawatiranku tidak perlu. Silakan. Kamu sendirian, datang ke tempat asing. Sepertinya aku sudah mendapatkan kepercayaanmu. Aku bekerja di bar, orang macam apa yang belum kulihat. Hanya saja kamu agak aneh. Aneh di mana? Kita cuma kebetulan bertemu. Tapi kamu terus membantuku. Silakan duduk. Kita bisa mulai sekarang? Ini resume dan dokumen wawancara saya. Tidak balas WeChat denda 100. Houzi nunggu teleponnya? Gak kok. Terus kenapa terus lihat handphone? Siapa yang lihat? Main gak nih? Kalah salahin lo ya. Xian. Houzi, asal departemen Houzi. Ada di kamu kan? Aku kirim sekarang ya, tunggu sebentar. Oak. Aku nggak main lagi. Aku jalan-jalan dulu. Luar hujan lo. Houzi mau kemana? Perpustakaan. Shenhou mau kemana sih? Dia bilang mau ke perpustakaan, udah aku kirim, dadah. Gimana rasanya? Aku rasa aku masih kurang baik. Sebenarnya kelihatan. Kamu sudah persiapkan wawancara dengan matang. Wawancara memang butuh persiapan. Tapi ingat, cobalah untuk jujur pada diri sendiri. Pewawancara mungkin jabatannya lebih tinggi, pengalaman lebih banyak. Tapi mereka juga pernah melewati usia kalian. Mereka nggak berharap kalian yang belum lulus ini bisa sangat kompeten. Yang lebih mereka lihat adalah kepribadian dan potensi kalian, apakah cocok dengan budaya perusahaan. Kok nggak ngerti? Aku kasih contoh ya, firma akuntansi Big Four. Mereka lebih suka orang yang rajin dan tekun. Investment banking lebih suka orang ambisius dan pintar. Konsultan lebih suka orang yang aktif dan suka dinas luar. Bank BUMN lebih suka orang yang hati-hati dalam bicara. Paham situasi? Kalau orang yang karakternya cocok untuk investment banking, malah masuk bank BUMN. Bukan cuma tragedi buat dia, tapi juga buat perusahaan. Sebuah pemborosan sumber daya, begitu juga sebaliknya. Sebenarnya pewawancara kadang menolak seseorang. Bukan karena orangnya kurang bagus, tapi karena pewawancara berdasarkan pengalaman sebelumnya menilai orang ini tidak cocok dengan perusahaan.
Kalau jawaban wawancara disiapin dari awal gimana? Kamu selalu bisa cari cara pintas. Terpaksa karena hidup. Kalian baru mau lulus, kurang percaya diri tapi buru-buru. Selalu berpikir untuk memegang satu pekerjaan saja. Karir adalah sesuatu yang dilakukan seumur hidup. Jika situasi memungkinkan, pilihlah sesuatu yang sesuai dengan kepribadian dan minatmu. Pekerjaan pertama dalam hidup sangat penting. Jika salah pilih, butuh usaha besar untuk memperbaikinya. Hebat. Sangat hebat. Aku juga ingin mendaftar. Kelas pelatihan kerja Bos Chen. Apa masih ada kesempatan? Bukankah hari ini akhir pekan? Kenapa kamu datang ke kantor? Kalau bukan karena datang ke properti di akhir pekan. Untuk mengambil beberapa barang. Bagaimana aku bisa beruntung melihat? Bos Cheng mengadakan acara pribadi yang sangat bermakna di kantor. Hujan. Selamat bersenang-senang. Kamu juga. Dah, Dah. tamu langka. Shenhou. Kamu Rawunja? Orangnya ada di depanmu. Hanya kalian berdua? Iya, kenapa? Ayo. Di luar hujan deras, kalian bawa payung? Tidak bawa. Bagaimana kalian pulang nanti? Bagaimana kalau aku antar kalian pulang? Baiklah, Ayo rapikan. kalau begitu, Kian, bagaimana kalau kalian pulang dulu? aku masih ada beberapa dokumen yang belum ketemu. Aku hanya berbicara sebagai orang yang lebih berpengalaman. Semoga bisa membantumu. Sangat membantu. Kamu jauh lebih hebat dari para pewawancara yang pernah kujumpai sebelumnya. Jika ditanyai olehmu beberapa kali lagi, seharusnya aku bisa lebih lancar. Sebenarnya kita bisa sering bertemu. Untuk berlatih bahasa Inggris dan teknik wawancara. Tidak merepotkanmu? Tidak. Aku baru pulang ke Indonesia, belum punya banyak teman. Terima kasih sudah membantuku 2 kali ini. Tapi jika ada sesuatu yang bisa kubantu, jangan ragu untuk bilang. Aku tidak ingin berhutang budi. Dari beberapa pertemuan ini, aku semakin mengagumi keluguanmu. Aku membantumu. Bukan hanya karena kita satu daerah. Sebenarnya aku juga ingin merekrutmu menjadi karyawan perusahaan kami. Dari wawancara yang baru saja kamu lakukan padaku, aku sudah belajar banyak trik. Kedepannya mungkin tidak akan segelisah ini. Jadi aku akan berlatih lagi. Oak, kami akan merekrut karyawan baru akhir tahun ini. Kalau saat itu kamu belum menandatangani kontrak, bisa pertimbangkan perusahaan kami. Kok tidak melihat Yan Xiaochen? Bukankah kamu bosnya? Kamu tidak tahu dia kemana? Dia bilang sama kamu, Menurutku kamu keskiri kok Xiaochen. Jangan terlalu keras. Kalian sudah putus, jangan saling mengganggu lagi. Nanti malah jadi canggung. ini keinginan Yan Xiaochen. Yan Xiaochen ini sebenarnya pergi kemana sih? Mungkin pergi kerja part-time. Sebentar lagi sampai. Kamu pulang duluan saja. Kalau kamu gimana? Aku tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Ayo, bangun cepat bangun. Pelan-pelan. Kamu tidak apa-apa? Jalan terlalu licin, kakiku terkilir.
Kalau masih bisa jalan tidak? Seharusnya bisa. Coba cepat. Ayo. Sudahlah, aku gendong saja. Bawa payungnya. Pegang baik-baik, naik. 1, 2, 3. Jalan. Ini tiba-tiba mengingatkanku waktu kecil, kamu juga pernah menggendongku seperti ini. Kamu juga bilang kalau sudah besar mau menikahiku. Itu kan waktu masih kecil. Iya, waktu berlalu begitu cepat. Iya, waktu berlalu begitu cepat. Aku rasa. Sejak SD dipisah kelas. Sepertinya jarang bertemu. Waktu kamu datang ke kelas kami, Hanya mencari Zhao Yuan. Mungkin tidak terlalu memperhatikanku. Dulu aku nggak suka main sama cewek. Tapi sekarang dari SD, SMP, sampai kuliah. Kita sekolahnya sama terus, lumayan kan? Makasih ya hari ini. Gak apa-apa. Jangan sampai rambutku jadi kusut. Baru aja di styling nih. Sampai deh, akhirnya. Hati-hati ya. Berdiri yang benar. Masih oke? Makasih. Aku pergi dulu ya. Aku yang bawa. Beneran bisa kok. Bisa. Naik aja deh. Aku duluan ya. Di mana? Aku lagi di jalan balik ke kampus. Hujan deras banget di luar. Gimana kamu balik? Ada temanku yang punya mobil, kebetulan sejalan jadi anterin aku. Teman yang mana? Cheng Xiuan. Dia ada di sebelah kamu. Iya, Oke, aku ngerti. Pak Karja, sekarang dia bosku. aku kira kalian udah baikan. Masih marahan ya? Bang, nanti anterin aku sampai gerbang kampus ya. Parkir di gerbang aja, mobil pribadi nggak boleh masuk. Oh. Makasih. Shenhou nganterin Kian-Kian balik ke asrama. Nah gini dong cara yang bener buat pacaran di kampus. dari dulu aku udah bilang, dia sama Yan Xiaozhen. Cuma buat gengsi doang, sekarang baru dapat skenario yang benar. Wei Tong, tungguin aku sebentar. Sebentar, kuyennya teas banget. Aku turun dulu, sini. Aku. Nggak usah. Sini. Hati-hati. Hai. Payung ini mau dipakai dulu enggak? Lagian di mobil masih ada. Oke, makasih ya. Kok kamu di sini? Emang gak boleh? Aku kan mahasiswa sini. Emang kenapa kalau aku di sini? Terima kasih sudah mengantarku pulang. Aku dan temanku duluan ya. Oh iya. Dadah. Orang itu kayak pernah lihat. Apa kalian dulu pernah makan bareng di kantin? Iya, Kamu gak balas chat aku. Ya karena dia. Dia naksir kamu ya? urusan lo apa? Kita kan udah putus. Aku mau sama siapa? Itu hak. Kamu mau sama siapa? Itu juga hak kamu. Itu juga hak kamu. Yan Xiaochen. Maksud kamu apa sih? Halo, ada apa? Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu sama Yan pacaran. Nggak bilang ya, kamu benar-benar temannya kemarin. Apa sih yang kamu omongin? Coba lihat di grup udah rame banget.
Dari dulu waktu mereka jadian, aku udah tahu gak bakal lama. Mereka berdua emang gak cocok. Menurutku, Shinho akhirnya sadar wajah asli Yan Xiaochen dan memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar. Aku pikir kamu salah paham. Dia kakinya keseleo. Jadi aku gendong dia balik ke asrama. Nggak ada hubungannya sama aku. Yan Xiaochen, kamu cemburu ya? Nggak, Kamu jelas-jelas cemburu. kamu. Kekanak-kanakan. Apa? Aku serius, kamu benar-benar salah paham. Aku nggak peduli dan nggak mau tahu. Aku cuma nemenin kamu buat jaga gengsi. Yang penting kamu bayar aja. Jia, jadi di hati kamu, hubungan kita cuma hubungan bayaran? Aku bayar, kamu temenin aku main drama. Yan Xiaochen, apa kamu gak pernah suka aku sama sekali? Aku tanya balik. Kamu? Apa kamu beneran pernah suka aku? Ini buat kamu. Maksudnya apa? Nggak ada uang yang dipakai. Kamu maksud apa sih? Udah waktunya berakhir. Kalau begitu, jelaskan dengan jelas. Apa penjelasanku belum cukup jelas? Harga dirimu sudah terselamatkan, semuanya sudah berakhir. Yan Xiaochen. Sebenarnya, aku ini apa bagimu? Pekerjaan. Aku selalu memohon padamu, menempelimu, dan merindukanmu. Aku bahkan rela mengorbankan harga diriku demi kamu. Lalu aku? Di mana harga diriku? Bukankah semua ini hanya taruhan antara kamu dan mereka? Kamu selalu membawanya. Apa kamu terus mencari kesempatan? Yan Xiaochen, apakah aku sangat mengganggumu? Padahal, kamulah yang pertama mengajak putus. Lima kamu? Hanya membutuhkan uang, bukan? Tidak. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi hal apa yang kamu lakukan padaku yang tidak berhubungan dengan uang? Ya. Mungkin caraku salah, tapi di hatiku. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Yan Xiaochen. Apakah kamu tidak pernah sedikit pun tertarik padaku? Tidak. Sama sekali tidak. Baik. Yan Xiaochen, baik. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aoliweya,
kenapa kamu datang? Hari ini bukan giliranmu. Bukankah hari ini Kamis? Aduh, aku lupa, hari ini Jumat. Halo. Kamu di mana? Aku tidak menyangka kamu bisa terlambat. Maaf, aku segera datang. Dadah. Cepat pergi. Aku pergi kerja paruh waktu di minimarket. Hi. Dadah. Dadah, sampai jumpa besok. Baru saja ketemu si jenius kita di gudang. Mana orangnya? Baru pergi. Buru-buru, tasnya sampai ketinggalan, seperti orang linglung. Katanya dia jadi bodoh karena terlalu banyak belajar. Aulia, sebenarnya akhir-akhir ini aku juga merasa. Dia agak aneh, biasanya tidak seperti ini. Menurut tebakan pribadi saya, dia mungkin baru putus cinta. Halo. Maaf, boleh tanya sebentar? Alweya yang kalian sebutkan tadi. Apakah itu Yan Xiaochen? Ayah. Aku ingat kamu. Kamu yang berantem waktu itu. Oh, kamu Jah. Kamu masih ingat aku. Sudah duduk lama. Ada yang ingin ditanyakan? Bar juga sudah sepi. Whisky. Tidak perlu, aku bawa mobil, minuman biasa saja. Terima kasih. Kamu tadi bilang, Yan Xiaochen putus cinta, benar itu? Sudah kubilang, itu cuma tebakan pribadi. Bukankah kamu bekarnya? Pertanyaan ini. Kenapa malah tanya aku? Aku, bukan itu maksudku. Yang sebenarnya ingin kutanyakan adalah tentang Yan Xiaochen. Seberapa jauh kamu mengenalnya? Maksudmu di sisi mana? Misalnya, kenapa dia begitu giat bekerja? Kerja terus, seolah hidupnya hanya kerja dan cari uang, tidak ada hal lain yang lebih penting. Kalau dia benar-benar butuh uang, aku bisa membantunya. Tapi setiap kali aku mau bantu, dia selalu keras kepala. Tahu tidak dia bicara apa denganku? Dia bicara tentang harga diri. Pernahkah kamu berpikir, mungkin caramu membantunya tidak tepat? Kalau memang begitu, dia butuh bantuan seperti apa? Bisa langsung bilang padaku. Mungkin, dia tidak butuh bantuanmu. Bagaimana aku harus memahami ucapanmu ini? Aulia yang ku kenal. Meski kondisi keluarganya tidak baik, tapi dia gadis yang sangat mandiri. Di masyarakat sekarang, gadis seperti ini sangat langka. Dia tidak pernah meminta bantuan orang lain. Apalagi menunjukkan sisi lemahnya pada siapapun. Tapi, aku kan pacarnya. Kalau kamu benar-benar pacarnya, seharusnya kamu lebih mengerti dia. Semakin dekat hubungannya, semakin sensitif. Juga lebih mudah saling menyakiti. Sudah, masih ada yang mau ditanyakan? Aku mau tutup. Anggap saja aku tidak bertanya. Di tokomu, apakah ada seorang tamu? Bernama Cheng. Tampan sekali. Apa hubungannya dengan Yan Xiaochen? Tadi itu gratis, yang ini, kamu yang bayar. Bayarkan untuk Aulia. Mereka tidak punya hubungan apapun. Aulia adalah pacarmu. Dia akan lulus, kamu tidak tahu? Dia sedang cari kerja. Dia hanya belajar bahasa dengan Tuan Cheng itu. Belajar teknik wawancara. Aku sudah lihat banyak orang di bar ini. Tapi Aulia berbeda. Dia punya prinsip, dia tidak mau melakukan hal yang melanggar prinsip. Aku mengerti. Terima kasih. Oh ya?
Lain kali Tuan Cheng datang, aku yang traktir. Aku pergi dulu, dadah. Tunggu sebentar. Bawa pulang ini juga. Terima kasih. Oh ya? Kamu punya kertas? Teriak apa? Lihat jam berapa ini. Bibi, aku cari Yan Xiao Chen. Siapapun tidak boleh jam segini. Pergi. Bibi, aku harus bertemu dia hari ini. Harus bertemu? Mau apa kamu? Mau mengaku cinta atau putus? Bibi kasih tahu, kalau mau putus, lebih baik ditunda. Kalau mau mengaku cinta, tanganmu kosong begitu. Kamu pikir cewek di kampus kita gampang dibohongi? Bibi, Jangan ketawa, serius. Bibi kasih tahu, kalau tidak bawa bunga, bawa sesuatu yang lain. Mengaku cinta harus ada kesungguhan. Seperti kamu ini, Bibi saja tidak mau menerimamu. Sudah, kamu pergi saja. tunggu, Bu. Tunggu sebentar, itu. Tolong berikan tasnya padanya, ya? Baik. Punya siapa? Yan Xiao Chen. Mengerti, pergi saja. Terima kasih, Bu. Semuanya baik-baik saja? Ya, benar. Nanti aku ingin langsung dari lagu ini. Sepertinya Shen Hou hari ini sangat royal. Tidak tahu dia menyiapkan kejutan apa. Sudah, turunkan, ya, ciao. Pergilah, kamu ngapain? Aku pergi. Sudah lupa. Lihat tidak? Minum, lihat apa lagi? Cepat, ayo. Ayo minum. Ayo, minum bersama. Bagaimana kabarmu dengan bosmu itu? Terakhir dia melihatku. Lebih parah dari itu. Sebenarnya, antara pasangan, komunikasi adalah yang paling penting. Ketika kamu merasa orang itu tidak cukup mengerti kamu, marah atau ngambek tidak ada gunanya. Antara orang yang paling dekat, seharusnya semua pintu terbuka. Kamu benar juga. Tapi, beberapa pintu tidak mudah dibuka. Nona Bos Cheng Yan, kita sudah sampai. Aku mau meminta dulu, kamu naik dulu saja. Baik, aku naik dulu ya. Hello. Halo semuanya. Cepat. Ayo. Aku Shen Hou. Hari ini, aku ingin menyanyikan sebuah lagu untuk kalian. Lagu ini berjudul, Pelan-Pelan Aku Suka Kamu. Sebenarnya hari ini aku hanya ingin menyanyikannya untuk satu orang.
kamu minggir sedikit, tidak kelihatan. Di buku sering ditulis tentang sore yang membahagiakan. Bersepeda. Dan percakapan mereka, baju putih gadis itu. Anak laki-laki suka melihatnya memakainya, banyak adegan, banyak yang romantis. Banyak orang sedih, berpisah dengan baik, banyak hari yang tidak bisa dilihat. Baru saja menciummu, kamu juga suka, kan? Kalau tidak, kenapa terus memegang tanganku? Kamu bilang sangat ingin membawaku pulang ke kampung halamanmu, genteng hijau bata merah, pohon willow dan lumut. Dulu dan sekarang sama saja, kamu bilang kamu juga akan seperti ini. Pelan-pelan menyukaimu, perlahan jadi dekat, di sini. Pelan-pelan bercerita tentang diriku, perlahan berjalan bersamamu. Pelan-pelan aku ingin menyesuaikan denganmu, perlahan memberikanku padamu. Pelan-pelan menyukaimu, perlahan mengingat, perlahan menemanimu. Pelan-pelan menua. Karena perlahan, adalah alasan terbaik. Houzi, sebenarnya apa yang terjadi? Shen Hou, Ikut aku. Ayo kita kembali minum, minum. Ayo, ayo, ayo. Minum. Main data yuck. Ayo. jangan lari lagi. Aku sudah tahu semuanya. Tahu apa? Aku melihat. Melihat apa? Kamu mau apa? Kembalikan permen yang kuberikan padamu. Kamu selalu menyimpannya di dalam kotak. Jika bukan karena aku melihatnya, aku tak akan pernah tahu diriku di hatimu. Seberapa penting. Yan Xiaochen. Ini salahku. Aku seharusnya tidak mempertaruhkanmu. Aku juga tidak seharusnya bilang, ini masalah gengsi. Memaksamu terus bersamaku. Aku tahu. Selama ini kamu bersamaku. Bukan karena aku membayarmu. Kamu benar-benar menyukaiku. Kamu benar-benar ingin bersamaku. Maafkan aku. Membuatmu sedih.
Barangmu, aku lupa memberikannya padamu tadi malam. Kok ada di kamu? Kemarin di bar. Itu yang tinggi-tinggi, ganteng itu. Cheng Xiuan. Kamu kenapa? Gak apa-apa, kemarin dihajar orang gila. Orang gila? Siapa? Aku dengar kemarin Shen Hou di bar. Memaksamu cium, aku datang terlalu telat, sampai tidak melihat. Kok sekarang kamu jadi seperti Liu Xinhui, suka gosip? Aku pergi dulu. Aku? Kalau gitu aku tidak ganggu kencanmu. Dadah. Ini untukmu. Buka lihat. Ini pertama kali kamu setuju untuk bersama denganku. Aku sudah beli, aku selalu membayangkan. Seperti apa kalau kamu memakainya? Coba deh. Helm pasangan ya? Iya. Coba pakai. Ini gimana cara pakainya? Persis seperti yang kubayangkan. Aneh nggak sih? Gak aneh. Ngapain ketawa? Gak apa-apa. Kamu balik dong. Aku taruh di tasmu ya. Ayo naik, Nona Yan. Duduk yang mantap, pegang tanganku. Kamu udah pesan tiket? Pulang kapan? Belum, masih belum kepikiran. Cepetan pesan dong, biar aku juga bisa beli tiket. Kita pulang bareng, aku antar kamu dulu. Anggap aja jalan-jalan. Nggak usah deh. Masa sih? Ini kan liburan. Jangan-jangan kamu mau tinggal di kampus? Mendekati hari libur, gaji naik 3 kali lipat. Aku pulangnya nanti aja deh. Dasar mata duitan. Gimana kalau aku temenin kamu beberapa hari lagi? Halo Bu, aku ada urusan nih. Aku. Apa? Kenapa? Ibuku. Nyuruh mobil jemput aku pulang. Sekarang juga harus pergi? Sebentar lagi sampai. Ibumu perhatian banget, kamu cepetan pulang aja. Temenin mereka lebih lama. Semester ini udah mau berakhir, senang banget di semester ini. Suara Timur Cina. Aku nggak tega ninggalin kamu. Kalau kamu ditinggal sendirian di sini, takutnya direbut orang. Xiao Chen, aku rasa. Selalu ada orang yang berniat jahat ke kamu, lihat tuh orang. Sering ngintip kamu. Ini, ngelihat rantrangan, ngapain sih? Belum pernah lihat orang mesraan. Udah ah. Waktu cepet banget berlalu. Sebentar lagi lulus. Tahu nggak, aku kenal beberapa pasangan yang lagi ribut karena urusan kerja. Ada yang nggak dapat kerja, bad mood terus bertengkar. Ada yang udah dapat tawaran kerja, tapi beda kota. Kamu lihat tuh, kamu udah dapat tawaran kerja. Nggak bakal kecewa kalau aku nggak dapat kerja? Tidak bisa. Benar-benar. Aku percaya padamu. Aku juga percaya pada diriku sendiri. Sampai sekarang aku belum juga dapat kerja. Cari kerja itu santai aja, pelan-pelan. Kalau nggak ketemu, aku yang cari uang. Kalau misalnya aku terus nggak dapat kerja,
Ya, kamu lakukan aja yang kamu suka. Pokoknya apapun keputusanmu, mau ngapain? Aku dukung kamu, dan aku akan terus nemenin kamu. Bahkan kalau kamu mau pindah kota, atau mau ke luar negeri, aku akan berusaha keras ikut tes TOEL. Xiao. Aku sayang kamu. Kamu panggil aku apa? Xiao. Ayo buka pintunya. Sedih itu sedih, tapi kok malah berantem? Xiao, gimana? Nama panggilan yang aku kasih. Bagus, mulai sekarang aku panggil kamu begitu. Oke. Xiao. Aku cuma bercanda tadi. Mana tega aku minta kamu yang nafkahin. Sekarang malah aku yang pengin. Kamu cepat-cepat dapat kerja yang stabil. Biar kamu cuma kerja di satu tempat, nggak serepot sekarang. Oh ya, kalau ada apa-apa, bilang ya. Bahu pacar itu buat tempat bersandar. Cepat banget sampai. Ayo pergi. Xiao. Aku pergi, kamu harus janji. Kalau aku pesan, kamu harus langsung balas. Kalau aku nelpon, kamu harus langsung angkat sebelum tidur malam. Langsung bilang good night pas bangun pagi. Juga bilang good morning. Oke, ngerti. Aku kok merasa kayak cewek kecil gitu ya. Sekarang udah nggak kayak tadi kan? Aku pergi dulu. Oh iya,